Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan operasi militernya bersama Zionis Israel atas Iran. Trump juga mengaku proses negosiasi sudah dibicarakan secara baik dan produktif bersama dengan Iran melalui 15 poin proposal gencatan senjata. Namun klaim ini dibantah tegas oleh Iran yang menyatakan menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Lalu apakah kondisi ini mengisyaratkan gencatan senjata di Timur Tengah menjadi sekedar mimpi bagi Trump? Kamis 26 Maret 2026, Republik Islam Iran kembali meluncurkan rudal-rudal serangan balasan melalui gelombang 82 Operasi Janji Setia 4 ke arah pangkalan militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Pada gelombang terbaru, Iran menargetkan industri terkait infrastruktur nuklir Zionis. Gelombang balasan ini dipersembahkan bagi syuhada Presiden Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian serta para sahabat lainnya. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melaksanakan 230 operasi dalam 24 jam terakhir. Sementara perlawanan Libanon dengan 87 operasi, perlawanan Irak 23 operasi, dan Angkatan Bersenjata Republik Iran dengan 110 serangan rudal dan drone telah mencetak rekor abadi dalam menghancurkan target-target Amerika Serikat dan Zionis Israel yang arogan di kawasan Asia Barat. Serangan balasan yang terus dilakukan IRGC sekaligus menandakan penolakan Republik Islam Iran atas proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran menegaskan bahwa Iranlah yang akan menentukan akhir dari perang yang dipicu Amerika Serikat dan Zionis Israel itu. Iran menyatakan tidak mau didikte oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait masa berakhirnya perlawanan Iran terhadap agresor AS Zionis. Iran menegaskan akan terus menggencarkan perlawanan besar terhadap rezim Amerika Serikat dan Zionis Israel yang telah membunuh lebih dari 1.000 rakyat Iran. Iran menegaskan sejumlah syarat jika AS Zionis Israel menginginkan perang berakhir. Di antaranya harus menghentikan agresi dan pembunuhan oleh AS Zionis secara total, kemudian jaminan untuk mencegah agresi di masa mendatang, serta jaminan ganti rugi atas kerusakan akibat agresi militer AS Zionis Israel ke Iran. Selain itu, Iran juga menegaskan agar Zionis Israel dan Amerika Serikat serta sekutunya mesti menghentikan serangan ke seluruh front perlawanan, mulai dari Libanon hingga Irak. Iran juga meminta pengakuan internasional atas kedaulatan di Selat Hormuz sebagai hak legal Iran. Pemerintah Iran juga menegaskan hingga kini tidak melakukan pembicaraan apapun dengan AS sejak pasukan AS Zionis Israel melakukan agresi ke Iran 28 Februari 2026 lalu. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan proposal gencatan senjata yang berisi 15 poin. Poin utamanya antara lain AS meminta Iran menyerahkan sisa uranium yang diperkaya dan membatasi program nuklir dan rudal balistik tujuan defensif, serta menghentikan dukungan kepada kelompok-kelompok perlawanan Islam. AS juga meminta Selat Hormuz dibuka kembali dan menawarkan paket insentif ekonomi, termasuk kemungkinan pencabutan sanksi. Proposal AS disampaikan melalui perantara yaitu Pakistan yang berperan sebagai saluran diplomatik untuk menyampaikan pengajuan gencatan senjata oleh AS ini. Donald Trump mengklaim 15 poin proposal gencatan senjata ini telah dibicarakan secara produktif dan baik dengan Iran. Atas hal ini, Trump mengaku telah memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menunda serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama 5 hari terhitung mulai 23 Maret 2026. Di sisi lain, Trump menyatakan operasi militer AS bersama Zionis Israel telah melumpuhkan sebagian besar kemampuan Iran. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. Lalu dengan bantahan dari pihak Iran dan klaim sepihak dari Amerika Serikat, apakah upaya negosiasi gencatan senjata antara AS Zionis Israel dengan Iran bakal tercapai? Pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja menilai negosiasi yang dilakukan para pihak yang berkonflik sangat rapuh dan sulit mencapai kata sepakat. Kalau tidak ada titik temu,
maka komunikasi itu akan sulit. Dan kalaupun nanti ada negosiasi, menurut saya tetap saja sangat rapuh ya. Karena poin yang juga harus dilihat, tapi sekali lagi Israel itu punya niat untuk dia menjadi kekuatan satu-satunya di Timur Tengah yang dominan di bidang teknologi, di bidang persenjataan, juga di bidang ekonomi. Nggak ada satu negara yang lain pun yang boleh lebih dominan daripada dia. Nah ini yang menurut saya nggak bisa dikompromikan dengan Amerika Serikat. Kalaupun ada pasti deal-deal jangka pendek saja lah. Jadi dalam waktu dekat sih, kalau kita lihat frame waktunya ya, kan kemarin ngasih waktu 5 hari sejak 23 Maret, berarti kan 2 hari lagi nih sisa waktunya. Menurut saya sih pasti akan diperpanjang lagi upaya negosiasi belum akan tercapai. Sementara bagi analis Timur Tengah, Faisal Assegaf, klaim sepihak yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah salah satu upayanya untuk segera keluar dari perang yang dimulainya bersama Zionis Israel. Sebagaimana diketahui, di dalam negeri Trump tengah menghadapi gelombang demo yang menuntut berakhirnya perang di Timur Tengah akibat lonjakan harga BBM. Ya, yang pertama memang yang ingin dilakukan Trump sebagai cara aman untuk keluar, tidak terlalu malu, walaupun sebenarnya sudah ada aib di wajah Trump maupun Netanyahu karena tidak bisa menumbangkan rezim Mullah, tidak bisa melumpuhkan kekuatan militer Iran. Ya, salah satunya mencoba mencari negara-negara yang mau menjadi mediator agar bisa membujuk Iran mau kembali ke meja perundingan sampai gencatan senjata. Sampai terwujudnya gencatan senjata. Yang kedua adalah Trump berusaha mengklaim kemenangan dengan harapan Iran mau menghentikan serangan, tapi kejadiannya kan kenyataannya tidak seperti itu. Iran terus melancarkan serangan karena dia tahu Iran sedang ada di atas angin. Nah, yang bisa terjadi adalah malah kebalikannya. Kalau perang semakin berpanjang, ambisi Trump maupun Netanyahu untuk menggulingkan rezim Mullah tidak terjadi, tapi yang menjadi kenyataan kalau perang semakin panjang bisa jadi Trump yang dilengserkan dari kursinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Kini dunia tengah menantikan perkembangan proses negosiasi antara Iran dengan AS dan Zionis Israel. Banyak negara menunggu apakah perang panjang di Timur Tengah akan segera berakhir atau tidak. Pasalnya, sejauh ini dampak perang di Timur Tengah telah menimbulkan krisis energi yang dialami berbagai negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.